warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semakin semangat dalam belajarnya. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin. Di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari makna beriman kepada malaikat Allah. Hari ini kita akan mempelajari 10 malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Setelah mempelajari materi ini nanti, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya mampu mengetahui dan mengenal nama malaikat Allah beserta tugasnya. Berapa sih jumlah malaikat itu? Jumlah malaikat itu banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlahnya. Namun kita sebagai umat muslim yang beriman, kita diwajibkan mengetahui 10 malaikat Allah dengan tugas yang berbeda-beda. Malaikat yang pertama ialah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang sekarang ialah Al-Quran. Al-Quran itu perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, anak-anak ibu wajib untuk membaca kitab suci Al-Quran agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang salah yang harus kita tinggalkan. Malaikat yang kedua ialah Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit. Rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Rezeki itu banyak banget. Turunnya hujan juga rezeki, datangnya angin juga rezeki. Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kesehatan juga rezeki. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita dapat teman yang baik, itu juga rezeki. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki, itu tugasnya Mikail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang ketiga ialah Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Ketika Malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala, tiupan ini akan menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat sehingga makhluk yang ada di bumi ini akan mengalami mati. Dan itu tandanya berakhirnya kehidupan di dunia. Sangat menyeramkan ya. Malaikat yang keempat ialah Malaikat Israel. Malaikat Israel sering juga disebut Malaikat Maut. Malaikat Maut ini bertugas mencabut nyawa setiap makhluk. Bagi orang-orang yang beriman, Malaikat Maut akan mencabut nyawanya dengan lembut, dengan hati-hati. Kan tetapi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malaikat Maut akan mencabut nyawanya dengan keras, dengan penuh penderitaan. Malaikat yang kelima dan keenam ialah Malaikat Mungkar dan Nakir. Tugasnya menanyai makhluk atau menanyai manusia di alam kubur. Bagi orang yang beriman, kedua makhluk ini akan datang dengan wajah yang gembira, wajah yang senang, wajah yang tersenyum. Sedangkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua malaikat ini akan datang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Yang ketujuh ialah Malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal kebaikan. Setiap amal kita, baik sekecil zarrah pun, akan dicatat. Dan catatan ini akan menjadi saksi saat perhitungan di akhirat kelak. Maka dari itu berlomba-lombalah kita dalam hal kebaikan. Malaikat yang ke-8 adalah Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal keburukan. Setiap amal kita yang buruk, yang catat itu adalah Malaikat Atid. Yang ke-9 ialah Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, di mana orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke dalam neraka. Maka tugas Malaikat Malik inilah yang akan membukakan pintu neraka untuk mereka, agar mereka masuk ke dalamnya. Nauzubillahi min zalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka ya. Malaikat yang ke-10 adalah Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Untuk orang-orang yang beriman, Malaikat Ridwan akan membukakan pintu surga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak masuk surga itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang-orang yang semasa hidupnya berbuat kebaikan. Maka untuk itu, mari kita selalu berbuat kebaikan dalam hidup kita agar kita masuk surga. Setelah Ibu menjelaskan 10 nama malaikat beserta tugasnya, Ibu memberikan tugas kepada kalian, anak-anak Ibu semuanya, yaitu menghafalkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Oke? Untuk memudahkan anak Ibu semuanya menghafal nama-nama malaikat beserta tugasnya, silakan menulis lirik lagu yang ada di papan tulis ya, agar kita sama-sama nanti untuk tepuk nama malaikat. Sudah selesai? Oke, baik. Kita akan memulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk nama malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Memberi rezeki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Mencabut nyawa tugasnya Israil. Mengkernangkir mertanya dalam kubur. Rokib mencatat amal kebaikan. Atid catat amal buruk. Ridwan menjaga surga. Menjaga neraka malaikat Malik. Baik, terus diulang-ulangi anak-anak Ibu. Minggu depan akan Ibu tagih 1 per 1. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.